Oke, baik. Kita mulai kuliah kita hari ini. Ini adalah mata kuliahnya analisis real 2. Berarti ini prerequisite-nya adalah analisis real 1. Ada yang belum ngambil analisis real 1? Sudah ngambil semua ya berarti ya. Oke. Sebelum kita masuk ke ini, ke materinya, mungkin yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita akan belajar apa sih di analisis real 2 ini, gitu ya. Nanti yang ngajar saya itu ada Bu Eka Rahmi. Bu Eka Rahmi nanti akan sit in di kelas ini dan mungkin nanti akan membahas soal-soal yang ada di sini ya. Oke, baik. Mata kuliah kita analisis real 2 SKS-nya 3 SKS. Untuk materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama berkaitan dengan limit. Ya, di limit ini yang akan kita bahas adalah tentang limit, teorema limit, perluasan konsep limit, dan fungsi kontinu. Ya, ini sebenarnya Anda sudah pernah dapat semua di kalkulus ya. Kalkulus diferensial Anda dapat materi ini. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah teoremanya. Teori dasar tentang limit ya. Kemudian ada turunan dan ada integral. Lagi-lagi materi ini juga pernah Anda dapatkan di kalkulus diferensial maupun kalkulus integral. Ya, di sini yang akan kita bahas pada turunan itu adalah tentang turunan, definisi turunan, kemudian aturan-aturan pada turunan, kemudian teorema nilai rata-rata, aturan Hopital, kemudian kalau nggak salah di situ ada aproksimasi ya. Aplikasi dari turunan, yaitu di aproksimasi Taylor. Kemudian pada integral, yang akan kita bahas di sini adalah integral Riemann. Kemudian ada fungsi terintegralkan secara Riemann. Kemudian ada teorema dasar kalkulus. Ini di kalkulus integral semuanya sudah pernah dapat ya. Tetapi akan lebih diperdalam lagi pada analisis real 2 ini terkait dengan teorinya. Oke. Analisis real 2 ini karena 3 SKS jadi ada 16 pertemuan dengan 2 pertemuan itu dipakai untuk UAS dan UTS nih ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri ini ada metode perkuliahan kita ada problem based gitu ya. Jadi ada 2 problem yang akan diberikan, yaitu problem 1 dan problem 2. Dan ini problem ini dikerjakan secara kelompok ya. Nanti silakan kalian membagi kelompoknya. Ini berapa jumlahnya? 35 ya kalau nggak salah tadi. Atau 34. Jumlah mahasiswanya berapa, Fakih? 38, Bu. 38. Ini kok baru segini yang masuk? Masih ada yang belum masuk berarti. Iya, Bu. Oke. Jadi nanti 38 eh, Anda buat kelompoknya, satu kelompok maksimal 4 orang. Ya, jadi boleh 3 atau 4. Itu ya satu kelompok. Nanti problem pertama itu diberikan sebelum UTS dan problem kedua itu diberikan setelah UTS. Ya. Nah, kelompok antara problem 1 dan problem 2 nanti tetap sama ya, nggak usah berubah. Kan Anda berkontribusi pada kelompoknya masing-masing. Jadi, kalaupun Anda sudah dapat kelompok tapi tidak berkontribusi, nanti
anggota kelompok yang lain berhak untuk mencoret Anda dari kelompok tersebut. Ya, usahakan setiap orang punya kontribusi yang sama pada saat menyelesaikan problem yang diberikan. Kemudian ada UTS dan UAS, bobotnya masing-masing 25%. Nah, 10% partisipasi di sini yang disebut partisipasi adalah keaktifan Anda dalam mengerjakan tugas, keaktifan dalam perkuliahan. Ini masuk di skor partisipasi. Ya. Kemudian untuk referensi sebenarnya ini sama dengan analisis real 1 ya. Kemudian referensi pendukung Anda boleh lihat-lihat lagi di buku parselnya, buku kalkulus. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa referensi lain yang bisa Anda gunakan, seperti eh, real analisisnya Rudin, gitu. Kemudian ya, buku-buku real analisis yang lain ya, yang versi bahasa Indonesia Anda juga boleh gunakan. Ya. Hmm, nah. Nih, mungkin Anda udah punya buku yang ini ya. Soft copy-nya saya rasa udah ada. Ya. Ini buku buku utamanya, referensi utamanya. Kalau referensi pendukungnya Anda boleh cari yang bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, ada banyak sekali buku yang membahas tentang real analysis. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan membicarakan tentang tata tertib perkuliahan. Ya, di sini kehadiran minimal 80%. Jadi artinya Anda boleh tidak hadir itu maksimal 20%. Ya, Anda bisa hitung sendiri 20% dari 16. Ya, maksimal 3 ya. Maksimal 3 pertemuan Anda boleh tidak hadir. Kemudian keterlambatan 15 menit maksimal. Ya. Itu berlaku untuk mahasiswa ya, kalau untuk dosen tidak ya. Oke. Kemudian, nah ini yang C, ini yang sering kali terjadi. Jadi kalau Anda tidak ikuti ujian tanpa ada pemberitahuan, maka dosen tidak wajib memberikan ujian susulan. Ya, ujian susulan itu kalau Anda tidak ujian tetapi ada surat izinnya atau surat misalkan Anda sakit gitu ya, surat keterangan dokter dan sebagainya. Kalau ada pemberitahuan, baru kita bisa berikan ujian susulan. Ya, tanpa itu tidak ada ujian susulan, ya. Nah, di sini tentang kecurangan akademik, plagiarisme, ya, mencontek dan seterusnya. Ini tidak akan ditolerir dalam pengertian, ya kalau Anda nyontek ya sudah nggak lulus gitu ya. Kemudian ini etika eh, di dalam kelas luring, yang jelas berbaikan sopan. Sopan di sini tidak menggunakan sandal, nggak pakai sendal, nggak pakai ini ya, kaos oblong gitu ya, pakaian yang rapi dan sopan. Menjaga tata ketertiban selama perkuliahan, kemudian membangun budaya ilmiah di ruang perkuliahan.
Bu, maaf, Ya. share screen-nya masih yang di PPT ya? Oh, sorry, sorry. Oh, saya nggak sadar ya. Oke, sorry. Hmm, ya, ya. Jadi ini etika di ruang perkuliahan luring ya. Kemudian etika di perkuliahan daring, yang jelas pakaian juga sopan ya. Nggak boleh pakai daster di sini. Ada yang pakai daster nggak? Mentang-mentang ada di rumah pakai daster gitu ya, pakai baju tidur. eh Kemudian wajib jaga ketertiban. Kemudian ya ini saya minta Anda untuk on cam ya pada saat perkuliahan secara daring ya, supaya untuk eh, seolah-olah saya tidak bicara sendiri gitu di sini. Oke, itu terkait dengan eh, ini. Oke, kita balik lagi ke ini tadi. Untuk pembahasan yang ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang berkomentar? Silakan. Tidak ada? Bu, Tidak berarti ada. untuk materinya dari bab 4, 5, 6 ya, Bu? Ya, ya betul. Bab 4, 5, 6. 4 itu tentang limit, fungsi kontinu, turunan, sama integral. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke materi kita di pertemuan pertama ini ya. Oke, kita masuk ke eh, definisi limit dulu ya. Di sini sebelum masuk ke limit, ada yang disebut dengan cluster point ya. Saya punya A, itu subset dari bilangan real, kemudian titik C, anggota R. Ingat, C-nya anggota R ya, bukan anggota A. C-nya bisa anggota A, bisa anggota bukan A. Ya. Sembarang bilangan R itu disebut dengan cluster. Titik cluster dari A jika untuk setiap delta positif terdapat setidaknya satu titik di A yang tidak sama dengan C, sehingga jarak antara X ke C itu kurang dari delta. Ya, kalau saya punya di sini katakanlah ini R, ini A-nya gitu ya. Saya ambil yang mudah gitu ya. A-nya antara 0, 1. Sekarang pertanyaannya, apakah eh, apakah setengah itu titik cluster? Apakah setengah itu titik cluster? Iya, Bu. Mengapa? Ditambah atau dikurang sama yang delta sekecil apapun tetap ada di 0 sampai 1. Tetap ada atau ada anggota X yang anggota A dan tidak anggota C. Bukan Iya di ada. dalam loh ya, bukan di dalam. Gimana cara membuktikannya? Bentar, saya mungkin lebih mudah pakai.
Oke, saya stop share dulu ya. Saya tuh harusnya share-nya share ini. Oke, sudah terlihat supaya saya bisa nulis lebih bebas. Oke. Jadi di sini saya punya A, interval 0, 1. Gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah setengah itu titik klaster dari A? Tiga. Ada 3 di situ pertanyaan saya. Apakah setengah titik klaster dari A? Apakah 1 titik klaster dari A? Apakah 0 titik klaster dari A? Oke, kalau saya gambarkan, ini interval 0, 1, di sini setengah, gitu ya. Di sini tadi, eh, sekarang udah berpindah ke PPT ya? PPT yang ini, yang definisi titik klaster, benar nggak? Iya, Bu. Oke, di sini ada definisi titik klaster. Jadi untuk setiap delta, maka pada lingkungan C, lingkungan delta dari C, itu ada titik anggota A yang lain. Nah, jadi kalau saya ingin menuliskannya, setiap saya mengambil delta, gitu, saya bisa menemukan ini delta, gitu ya. Saya bisa menemukan X di sini. X anggota setengah min delta dan setengah plus delta. Ya. Ini sebenarnya jarak antara X ke setengah kurang dari delta. Ya. Ini tuh ekuivalen ya. Kenapa ekuivalen? Ini kayaknya sudah pernah dibahas ini. X min setengah kurang dari delta itu ekuivalen dengan X min setengah itu berada di antara minus delta sampai delta. Gitu ya. Jadi X-nya itu berada di antara setengah min delta dan setengah plus delta. Ya, jadi ekuivalen. Ya. Nah, ini berlaku untuk setiap delta. Pasti ada, nah kalau deltanya segini, saya pakai deltanya segini nih deltanya. Ya milihnya jangan di sini, milihnya yang di sini saja. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa?
apakah setengah itu setengah titik cluster? Titik cluster ya. Nah, ini, untuk A yang sama dengan integral 01, kira-kira satu titik cluster nggak? Satu titik cluster nggak? Kalau satu, kalau saya ngambil delta berapapun, ini ya, ini delta, maka bisa saya pilih di sini nih. X-nya anggota 1 min delta dan 1 plus delta. Demikian juga ketika saya pakai yang setengah nih. Sorry, yang di sini 0, 1. Ya. 0 itu juga titik cluster. Kenapa? Karena setiap saya ngambil delta di sini, saya bisa menemukan X yang ada di sini nih. X itu anggota 0 min delta dan 0 plus delta. Jadi kesimpulannya satu titik cluster 0 ya. 0 itu titik cluster. Titik cluster dari A. Oke, sekarang saya coba penggunaan yang lain nih. Saya pakai A, 1, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Ya, jadi kalau saya gambarkan di garis bilangan, titiknya itu ada di sini 1, di sini ada, di sini setengah, ini ada sepertiga, ini ada seperempat, ini ada seperlima, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini eh, setengah itu bukan titik cluster. Ya, mengapa setengah bukan titik cluster? Karena saya punya delta, ada delta sama dengan katakanlah saya 1/12 gitu ya. Sehingga setengah min delta sampai setengah plus delta itu sama dengan setengah min 1/12 berapa? Bentar, ini sama dengan berapa? 5/12. 5/12 sampai 7/12. Nah, yang termuat di dalam 5/17 sampai ini, pada interval
5/12 sampai 7/12 itu kan hanya di sini. Ini 1, di sini setengah, 1/3 itu di sini, 1/3. Nah, itu di sini nih, 5/12 sampai 7/12. Jadi yang termuat itu hanya setengah anggota A. Ya. Yang anggota A itu hanya 1 ini nih. Sedangkan dia tidak memuat anggota A selain setengah. Padahal di dalam definisinya dia harus memuat X yang tidak sama dengan C. Ya, dia memuat X anggota A dan X-nya tidak boleh sama dengan C. Nah, di sini di contoh yang di sini X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Padahal dia tidak memuat 1/n yang lain. Ya, selain setengah. Kalau Anda perhatikan kan A-nya itu bentuknya 1/n ya. Nih, tidak memuat anggota A selain setengah. Sehingga jadi kesimpulannya setengah bukan titik klaster. Ya. Nah, kira-kira titik klasternya yang mana nih? Yang titik klaster yang mana? Saya ulangi lagi. A-nya itu adalah 1/2. Ya. Dari sini yang titik klaster itu hanya 0. Ya. 0 itu titik klaster dari A. Ya. Mengapa 0 itu titik klaster dari A? Ada yang bisa ini? Kalau kita mau mengatakan titik klaster, berarti saya harus ya di sini ada setiap. Mungkin saya split 2 gini ya, biar kelihatan. Oke. Ya, di sini ya, jika setiap delta positif ada setidaknya 1 X anggota X tidak sama dengan C, jarak X min C kurang dari. Nah, di sini kalau kita mau mengatakan 0 itu titik klaster dari A, berarti kita ambil apa nih? Ambil delta positif Semarang gitu ya. Nah, sekarang kita cek X min C-nya kurang dari delta. Atau saya mau cari, kalau di sini, kan kita mau nyari X anggota C min delta sampai C plus delta. Gitu ya. Nah, C-nya di situ 0. Kita perhatikan interval ini. 0 min delta dan 0 plus delta. Ini sama dengan min delta sampai delta. Ya. Oke. Apa yang bisa kita katakan di sana? Kalau saya punya eh, bentar.
Oke, kalau saya punya min delta sampai delta, deltanya positif, maka ada N0 anggota N atau N delta gitu lah ya. Sehingga seper itu apa ini? R C Medes gitu ya. Kita punya seper N delta kurang dari delta. Dan ini kita tahu bahwa ini lebih dari 0. Jadi artinya apa? Seper N delta ini tidak sama dengan 0 dan seper N delta anggota A dan seper N delta itu anggota min delta sampai delta. Jadi terpenuhi di sini. Ada X anggota A dan X-nya. Nah, jadi dipilih X-nya sama dengan berapa nih? Seper N delta. Ini yang mengakibatkan eh, 0 itu adalah titik cluster dari A tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya lanjut dengan teorema A ya. Di teorema A mungkin di sini ada yang mau ditambahkan gitu ya. Anda lihat di teorema 412 di buku ya. Ini ada kekurangan di sini. Misalkan A subset R suatu titik C di R itu ada klaster dapat eh, barisan AN di A dengan ini ada tambahan di sini. Limit AN-nya harus sama dengan C dan AN-nya tidak sama dengan C untuk semua N bilangan asli. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan eh, definisi limit ya. Masih ingat kriteria limit dengan menggunakan kriteria barisan? Masih ingat nggak? Titik cluster itu kita bisa definisikan begini ya. Eh, A subset R itu, kemudian C anggota R
Itu disebut dengan cluster point dari A hanya jika untuk setiap delta positif hmm, ini ada minimal satu titik X di A, ya, maka kalau saya punya A, saya kurangi dengan X, saya iris dengan lingkungan delta dari C, ini tidak sama dengan kosong, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kenapa bisa ekuivalen dengan menggunakan limit barisan? Ya. Kenapa bisa ekuivalen? Kita dulu bentar. Saya lihat. Kita sama-sama lihat buktinya ya. Ya, kita lihat. Nah, berapa sih ya? Sini. Kita lihat ini ya. Oke. Nah, kita lihat buktinya. Di bukti teorema tadi 412, ini kan teoremanya biimplikasi ya. Dari P maka Q, P-nya yang mana P-nya? Ini P, ini P, ini Q. Ini Q ya. Nah, yang ke kanan, di situ dari definisi tadi, berlaku untuk setiap delta, maka deltanya kita bisa gunakan 1/n. Ya, deltanya digunakan 1/n, sehingga kita akan selalu punya AN anggota A, di mana AN-nya tidak sama dengan C, dan AN min C kurang dari 1/n. Yang ini mengakibatkan
limit AN-nya sama dengan C. Ini karena berlaku untuk setiap N ya. Ini adalah bukti dari P ke Q yang di atas. Ini bukti dari P ke Q. Yang di bawah itu adalah bukti dari Q ke P. Nah, bukti dari Q ke P kan kita punya barisan. Yang kita mau tunjukkan eh, untuk setiap delta positif, maka kita punya bentar. Oke, kita punya barisan AN di A kecuali C. Kenapa di A kecuali C? Karena AN-nya tidak sama dengan C ya. Di sini AN tidak sama dengan C. Dengan limit AN-nya sama dengan C. Nah, kita perhatikan definisi limit AN sama dengan C. Kalau limit AN-nya sama dengan C, ini adalah limit N menuju tak hingga AN sama dengan C. Ini definisinya apa nih? Untuk setiap epsilon positif ada K elemen N sehingga untuk N yang lebih besar dari K ya AN min C itu kurang dari epsilon. Ya, kita manfaatkan definisi limit AN sama dengan C untuk N menuju tak hingga. Jadi di sini epsilonnya kita ganti delta ya. Jadi kalau kita punya delta, kita akan punya K bilangan asli ya. Sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku C kurang dari epsilon. Ya. Dan ini saja mengatakan eh, itu cluster point. Kita kembali lagi ke sana tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke definisi limit. Ya. Di sini A-nya subset R, F dari A ke R. Dan C-nya harus cluster point dari A. Kenapa kok harus cluster point nih? Ada yang tahu nggak? Kenapa C-nya harus cluster point dari A? Kenapa C-nya harus cluster point dari A? Ada yang tahu kenapa? Kenapa nggak cukup X-nya anggota A? Atau X-nya anggota R sekalian? Kenapa harus cluster point?
Oke, kalau tidak cluster point kita tidak bisa mendefinisikan limitnya ya. Karena adanya cluster point itu mengakibatkan bahwa di sekitar C itu ada tak hingga anggota A selain C. Gitu. Kalau kita tidak menggunakan cluster point di sini, belum tentu ini terdefinisi nih fx-nya. Ya, fx-nya belum tentu ada. X-nya belum tentu ada X anggota A yang berada yang berada pada eh, berada pada ini, yang jarak ke C-nya kurang dari delta. Ya. Jadi kalau saya punya ini A, seperti yang A tadi ya, sama dengan 1,5. Nah, cluster point-nya adalah 0. Karena untuk menjamin bahwa di sekitar 0, ini ada tak hingga angka A yang lain. Ya. Setiap saya ngambil sedikit saja, pasti ada anggota A. Setiap saya ngambil sedikit, ada anggota A. Yang menjamin bahwa ini tuh dijamin ada nih. X anggotanya A ini dijamin ada. Dengan adanya cluster point. Ya. Nah, kenapa nggak A saja? Ya, karena ketika kita mengevaluasi limit ini ya, limit X menuju C fx. Nah, ini X itu mendekati C. Tidak harus X-nya sama dengan C dari fx gitu. Dan nilai fc-nya belum tentu ada. Jadi artinya C-nya belum tentu anggota domain dari F. Sehingga tidak harus X-nya anggota, C-nya anggota A. C-nya anggota bukan A juga boleh. Yang penting dia cluster point. Cluster point itu Anda bisa bayangkan jaraknya cukup dekat ke himpunan A. Gitu ya. Sama dengan konsep ini ya. Eh, sama dengan konsep ketika Anda mencari limit, kan nilainya yang cukup dekat ke A. Secara intuisi kan begitu. Nah, sekarang kita eh, lihat dari definisi ini, kita akan punya em, yang ini, salah. Limit X menuju C, fx sama dengan L. Jadi pernyataan ini untuk mengatakan limit X menuju C, F sama dengan L. Gitu ya, yang didefinisi limit. Ya, itu dinotasikan eh, eh, limit X menuju C, fx dengan L. Atau biasanya pakai hanya limit X menuju C, F, sorry, sama dengan L. Gitu. F-nya ya tentu saja fx gitu ya. Atau bisa ditulis fx menuju L, menuju L ketika X menuju C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi?
Tidak ada? Oke. Nah, eh, kita akan lanjut ke teorema 415 di sini. Mungkin saya lebih enak lihat ini ya. Teorema 415. Oke. Di sini di teorema 415, A jika F dari A ke R, kemudian C-nya itu cluster point dari A, maka F itu hanya punya satu limit. Artinya kalau fungsi F itu limitnya ada, maka F itu limitnya tunggal. Gitu ya. Tidak mungkin limitnya yang satu dapatnya L, yang satu dapatnya L aksen gitu. Tidak mungkin. Pasti dua harus sama. Dan itu eh, dibuktikan di sini. Ini biasa disebut dengan teorema ketunggalan limit, ya, bahwa limit dari fungsi itu tunggal. Mungkin saya tidak akan bahas detail ya untuk yang ketunggalan limit ya. Oke. Nah, eh, tadi kita membahas limit X menuju C, Fx sama dengan L, itu kan definisinya adalah untuk setiap, dia pakai eh, delta gitu ya. Sorry. Sehingga jika saya punya X min dan X anggota A, maka Fx min L kurang dari epsilon. Dan ini kita bisa membuat definisi ini menjadi yang nomor 2 ini. Kita memanfaatkan lingkungan. Ya. Nah, ini kita bisa merubah, membahasakan ya, bukan merubah ya. Ini artinya apa? X min C tidak sama dengan 0 dan X min C kurang dari delta. Dan ini X tidak sama dengan C. Dan X-nya itu lingkungan, anggota lingkungan delta dari C. Nah, sedangkan yang ini sama saja mengatakan Fx itu anggota lingkungan epsilon dari L. Ya. Sehingga definisi limit X menuju C Fx sama dengan L, itu sama saja kita mengatakan kalau diberikan lingkungan, ya, ini kan diberikan dulu ya, diberikan lingkungan epsilon dari L, maka terdapat lingkungan V delta C, itu lingkungan delta dari C, sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, di sini ada X tidak sama dengan C, dan X-nya anggota lingkungan delta dari C, kenapa diiris dengan A? Karena di sini ada X anggota A. Ya. Maka di sini X ini dan X anggota A.
Maka kita punya Fx anggota V epsilon dari L. Nah, ini sebenarnya bentuk pengungkapan lain atau eh, bentuk lain dari definisi epsilon delta. Ya, biasanya Anda kenal definisi epsilon delta. Nah, sebenarnya dengan pendefinisian lingkungan ini memperluas, bisa kita perluas ke R2, R3 maupun Rn, ya, dengan menggunakan konsep lingkungan. Nah, tergantung kita mendefinisikan lingkungan itu sebagai apa. Gitu. Kalau tadi kita pakai harga mutlak, kalau di R itu sebagai fungsi jarak, kalau di R2 ya kita pakai fungsi jarak di R2, di R3 dan seterusnya. Nah, bisa jadi nanti berkembang kalau Anda belajar topologi, tidak hanya fungsi jarak yang bisa kita pakai, tapi kita bisa lanjut ke metrik gitu ya. Nah, perluasan-perluasan itu yang nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut. Oke, kita mungkin lanjut ke contoh 417 ya. Di contoh 417 ada yang mau di ini tanyakan? Atau mungkin silakan dibaca dulu contoh 417. Coba mungkin kalian pelajari dulu deh contoh 417 ya.
kriteria divergen ya. Yang ini silakan dicoba nih. 78, kemudian empat, dan ini lah. Nomor 3 sampai nomor 8 ya. Bentar saya izin dulu ke toilet bentar. Jadi di nomor 4 itu kan yang ditanya, kita disuruh membuktikan limit X menuju C, fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit X menuju 0, fx plus C sama dengan L. Nah, di sini karena kita disuruh membuktikan jika dan hanya jika, kita harus membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, di sini saya menggunakan definisi limit itu untuk setiap epsilon lebih dari 0, delta dari 0, berlaku 0 kurang dari X min C kurang dari delta, maka fx min L kurang dari epsilon. Nah, di sini jika X-nya kita ganti dengan X plus C, maka hasil yang didapat itu ya 0 kurang dari X plus C di X plus C min C di sebelah sini. So, jadi 0. Jadi ditulis 0 aja. Jadi sisanya X kurang dari delta. Maka fx plus C, X-nya yang di dalam sini kita ganti dengan X plus C. Fx plus C dikurang L kurang dari epsilon. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, pembuktian dari kanan ke kiri. Ini untuk limit X menuju 0 fx plus C sama dengan L. Jadi kan nilai C di sini kan 0. Dan untuk fx yang dimasukin itu dia fx plus C. Maka berdasarkan definisi limit tadi saya tulis 0 kurang dari X min 0 kurang dari delta. Maka fx plus C min L kurang dari epsilon. Nah, karena 1 dan 2 ini sama, maka terbukti jika limit X menuju C fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit X menuju 0 fx plus C sama dengan L. Oke, eh mungkin ini ya, eh secara eksplisit nggak bisa ngomong langsung diganti gitu ya. Yang ini nih, ketika Anda mengganti X dengan X plus C, gitu ya. Eh Kalau misalkan ini saya ganti, tapi jangan pakai X gitu ya, agak-agak rancu ketika ganti di sini. Ya, Anda mendefinisikan variabel baru aja. Di sini katakanlah tulis Y sama dengan X plus E, gitu. Ya, Y sama dengan X plus C. Sehingga eh, 0 kurang dari eh, itu kan harga mutlak X min C. Iya, harga untuk X min C kalau Hmm. menurut definisi limit. Ya, mungkin ini diganti di sini.
Ya, Anda rubahnya jangan ini. Mungkin ini ganti Y sama dengan X plus T gitu ya. Nanti di sini ada Y Jadi gitu. didefinisikan Y sama dengan X plus C gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian di sini tuh ada delta. Itu di situ ada gitu ya. Untuk setiap epsilon ada delta. Ini jangan lupa deltanya itu dipilih setelah ada epsilon. Bukan langsung milih untuk setiap epsilon dan delta ya. Setelah Anda memilih epsilon, baru Anda dapatkan delta bergantung terhadap epsilon yang di sini. Gitu. Nah, ini yang ke kanan yang mana nih berarti? Yang ini ya? Yang Yang atas kiri ini ke ya? kanan, yang iya yang atas Dari tuh. ke kiri ke kanan. Iya. Ya, tapi nggak kelihatan maksudnya. Emang tadi agak coret-coret lu. Ya, mungkin tandanya bisa diberikan gini ya. Dari kiri ke kanan gitu. Yang ini dari sini ke sini ditambahkan. Oke, sudah bagus. Terima kasih. Ya, Izin stop share. ya, makasih. Oke, silakan yang lain. Mau coba? Zidan, mau coba Zidan? Limit X menuju C fx sama dengan L, itu kita bisa membuktikan dengan menggunakan barisan. Ya. Nah, tapi kriteria barisan di sini untuk membuktikan eh, limit dari sebuah fungsi sama dengan L itu cukup berat. Kenapa saya katakan cukup berat? Karena di sini Anda harus melihat untuk setiap barisan. Ya, kalau kita milih barisan sembarang, eh, itu untuk membuktikan bahwa barisannya konvergen ke C dan fungsi dari barisan ini fxn-nya ya. Fxn-nya konvergen ke L itu agak sulit untuk membuktikannya. Makanya eh, kriteria barisan ini lebih cocok kita gunakan untuk membuktikan ketika tidak konvergen. Ya, ketika tidak konvergen. Artinya kalau tidak konvergen apa? Kalau tidak konvergen apa? Divergen. Divergen. Oke. Jadi kriteria barisan itu lebih mudah kita gunakan pada saat kita membuktikan tidak konvergen.
atau divergen. Jadi nih, ya, jadi kita gunakan barisan untuk menunjukkan ketidakkonvergenan dari sebuah limit gitu ya. Jadi limit X menuju C fx tidak sama dengan L jika hanya jika. Nah, ini adalah negasi dari pernyataan yang tadi. Kalau di sini setiap, maka negasinya apa setiap? Ini kan untuk setiap xn di A, xn tidak sama dengan C, dan xn konvergen ke C, maka fxn-nya konvergen ke L. Nah, kita buat negasinya. Negasinya berarti apa? Ada xn di A. Kalau yang ini tetap ya, xn-nya tidak boleh sama dengan C. Kemudian xn konvergen ke C. Tetapi fxn-nya tidak konvergen ke L. Ya. Nah, ini di kriteria divergen dengan menggunakan barisan. Ya. Nah, ini tidak konvergen di L, itu bisa kita gunakan tidak konvergen di R. Ya. Jadi, kalau tidak konvergen di R, maka kesimpulannya ini nggak ada. Artinya sebenarnya ini limit xn, x menuju C fx, itu tidak sama dengan L untuk setiap L anggota R. Gitu. Ya. Jadi, limit fx-nya nggak ada. Tidak ada. Jadi dia tidak sama dengan L untuk setiap L bilangan real. Ya. Nah, kriteria barisan Anda bisa gunakan nanti di sini. Nah, mungkin dicontoh ya. Yang paling mudah itu ketika kita mengatakan, nih, sin seper X. Ya. Sin seper X itu nggak konvergen. Ya, sin seper X itu untuk X menuju 0 itu tidak ada limitnya. Karena di sini menggunakan barisan xn itu seper np. Ya, seper np. Kita bisa juga mengatakan bahwa untuk barisan yang berbeda, maka nilai fungsi dari barisan tersebut berbeda. Jadi di sini ada dua barisan. Yang pertama adalah barisan setengah pi ditambah 2 pi. Ya. Kemudian yang berikutnya ini pangkat setengah ya, pangkat setengah. Jadi barisannya itu xn-nya adalah sub np, yn-nya adalah setengah ditambah 2 pi n pangkat min 1. Kalau Anda kenakan pada fungsinya, maka nilai gxn-nya sama dengan 0, gn itu sama dengan 1. Ini barisannya konvergen ke 0, yang ini barisannya konvergen ke 1. Jadi bisa jadi kita membuktikan divergen itu bisa menggunakan dua barisan yang sama-sama konvergen ke C, tetapi limit fungsi barisannya
konvergen ke bilangan yang berbeda. Seperti contoh di sini. Jadi ada dua barisan xn, yn yang masing-masing konvergen ke 0. Tetapi xn konvergen ke 0 dan yn-nya konvergen ke 1. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa ini tidak konvergen. Nah, ini contoh yang lain. Separ X tidak ada. Limit X menuju 0 separ X nggak ada. Di sini digunakan barisan. Misalkan barisannya adalah X-nya adalah seper N. Ya. Seper N, V X sama dengan seper X, maka VXN-nya adalah sama dengan N. Barisan N itu tidak konvergen, sehingga limitnya nggak ada. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk menunjukkan limit fungsi itu bisa menggunakan apa? Ada yang bisa ini bisa menggunakan apa saja tadi? Menggunakan definisi epsilon delta, ya. Yang pertama. Yang kedua menggunakan apa? Menggunakan lingkungan, ya. Dengan menggunakan lingkungan. Yang ketiga dengan menggunakan apa barusan dibahas? Kriteria barisan. Jadi ada tiga cara untuk menunjukkan limit X menuju C fx sama dengan L. Ya, yang pertama dengan menggunakan epsilon delta, kedua menggunakan lingkungan, yang ketiga menggunakan kriteria barisan. Tetapi tadi kriteria barisan itu lebih cocok ketika kita menggunakan untuk menunjukkan bahwa limit X menuju C fx tidak sama dengan L atau tidak ada. Nah, lebih mudah ya. Nah, tadi saya sudah memberikan tugas kepada Anda untuk dikerjakan mandiri ya. Nomor 3 sampai 8 mungkin saya tambah dengan yang barisan coba. Ini coba yang nomor 12. Nomor 12 ya. Nomor 12 tunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Kalau untuk menunjukkan limitnya tidak ada, tadi lebih mudah pakai apa? Pakai apa? Pakai kriteria barisan ya, lebih mudah ya. Tapi Anda bisa coba kalau mau pakai epsilon delta juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini nomor 15. Oke, ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nanti silakan dicoba. Kita akan bahas mungkin minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini?
pakai mungkin nanti di ini ya, dipandu temannya untuk pembentukan kelompok ya. Silakan bagi kelompoknya. Nanti silakan dikirim ke saya nama-nama kelompoknya sama anggota kelompoknya. Aku mau nanya, Bu. Ya, Itu yang C limit X menuju 0, X sama plus SGN apa sin ya? SGN, Signum. Di contoh ini ada Signum. Signum X. Ini Signum. Oke, baik, Bu. Ya, Ibu apakah tugasnya dikumpulkan? minggu depan dibahas ya. Nggak dikumpulkan. Minggu depan aja dibahas. Saya tanya. Ya, tapi silakan dikerjakan ya. Ini bagian dari poin 10%. Ya, kumpulkan sebanyak-banyaknya poin. Ibu untuk minggu depan kan offline, apakah bisa dilaksanakan offline? Ya, insya Allah offline minggu depan. Minggu depan minggu depan itu saya masih ini ya, masih PPG. Boleh nggak diganti lagi Selasa minggu depan? Selasa jam 1 lagi. Offline atau online, Bu? Offline. Baik. Oke. Nanti silakan cari ruangannya ya. Untuk minggu depan jam 1 di hari Selasa. Tapi untuk minggu depannya lagi mungkin bisa pindah ke Senin lagi. Soalnya PPG-nya udah selesai. Tanggal berapa sih? Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 9-10, Bu. Minggu depan, minggu depannya lagi libur tanggal 16 ya, Senin. Kalau libur ganti aja ya ke Selasa ya. Saya males ganti-ganti minggu depannya. Berarti minggu depan Senin, Selasa offline. Minggu depannya lagi masih Selasa lagi ya karena tanggal 16 libur itu. Baik, Bu. Ya, oke. Ya, oke gitu ya. Minggu depan kita offline di hari Selasa. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Apakah boleh bagi PPT-nya, Bu, yang tadi? PPT boleh. Yang mau dicoret-coret atau yang enggak? PPT yang mana? Yang coret-coretan atau yang mana nih? Yang Yang ini. yang hijau-hijau, yang itu, Bu. Oke, yang ini ya. Yang ada tulisannya Ya, juga. ya nanti dikirim. Ya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.